Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazni idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan berupa iman, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan semua pengikutnya, dengan harapan kelak kita di akhir yaumil qiyamah nanti akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barokah. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga adalah bulan yang mana di dalamnya terdapat pengampunan bagi hambanya yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan di bulan Ramadan ini, maka gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya ini. Dengan harapan kita semua nanti ketika keluar di bulan Ramadan ini, kita akan mendapatkan ampunan, maghfirah, dan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apinya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat dari Muhammad bin Mansur dari Imam Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ramadan, mengapa dikatakan dengan Ramadan? Ya, Ramadan mengapa dikatakan dengan bulan Ramadan? Beliau bersabda, beliau berkata, li'annahu yurmidudz dzunub. Karena bulan Ramadan itu ialah bulan yang di dalamnya penuh dengan penghapusan dosa, penuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya digunakan untuk main dan main-main yang tidak ada manfaatnya. Karena kalau kita hanya digunakan untuk main, maka ibadah ini yang sebenarnya Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad, maka ketika kita enggak menggunakannya dengan sebaik-baiknya, maka kita keluar daripada bulan Ramadan, maka kita akan menyesal nantinya. Okay? Kita akan menyesal dan kita tidak akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatara fihi sha'iman fi syahri Ramadan kana lahu maghfiratan lidzunubi." Barang siapa yang memberikan makanan, barang siapa yang memberikan takjilan kepada orang yang berbuka puasa, kanat maghfiratan lidzunubi, maka makanan yang ia berikan kepada orang yang berbuka puasa tadi itu menjadi sebabnya diampuni dosanya, menjadi sebab dia diampuni oleh Allah dosanya. Wa'idku rukubati minan nar, dan menyelamatkan dirinya dan membebaskan dirinya daripada
siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Termasuk daripada fadilah orang yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, yaitu dia ketika memberikan makanan tadi menjadi sebab dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dirinya akan dibebaskan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini, sahabat pernah berkata, "Wahai Rasul, kami ini bukan seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Dari kami juga enggak banyak yang tidak mampu. Dari kami banyak juga orang-orang yang tidak mampu. Kadang-kadang kami aja ketika buka aja cuma makan 1 kurma, 2 kurma dan lain sebagainya. Ya kalau sahabat-sahabat yang lain itu yang sudah banyak, yang banyak hartanya itu mungkin bisa memberi jamuan kepada orang lain, kepada sahabat-sahabat lainnya. Tapi kami, wahai Rasul, bagaimana?" Kemudian Nabi menjawab, "Walau min tamrin." Meskipun 1 kurma, kalau kamu bisa berikan kepada orang tadi, orang yang berbuka puasa, maka pahalanya juga akan sama, akan diberikan kepada kamu juga seperti itu. Maksudnya dengan sebab 1 kurma, maka dosa kamu tadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau seumpamanya tidak ada 1 kurma, 1 gelas air putih. 1 gelas air putih cukup. Atau di sebuah lain juga disebutkan atau dengan 1 gelas air susu. Subhanallah. Ini karena saking karena saking penginnya sahabat tadi akan memberikan satu atau mungkin memberikan sesuatu yang bisa diberikan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Subhanallah. Berarti meskipun kita memberikan 1, maka pahalanya kita akan dapat pahala diampuni dosa kita. Dan jiwa kita akan diselamatkan daripada surganya, daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain juga disebutkan, "Man fatara shaiman fi syahri Ramadan min kasbi halalin salat alaihi wal malaikatu kullaha lailah Ramadan kullaha." Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa dengan hasil jeripayahnya yang halal, tadi, maka salat alaihi wal malaikatu Ramadan layali Ramadan kullaha. Maka para malaikat tadi selama bulan Ramadan tadi akan memintakan ampun kepada orang yang memberikan makanan tadi, memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Subhanallah. Kemudian dilanjutkan, wasafahu Jibril alaihi wassalatu wassalam, dan nanti malaikat Jibril akan memberi salam atau akan menyalami orang yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka tadi. Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Nanti malaikat Jibril akan turun pada malam Lailatul Qadar akan menyalami orang tadi yang memberikan makanan tadi. Waman sofahu Jibril alaihi wassalatu wassalam, barang siapa ada orang yang disalami oleh malaikat Jibril, maka yarukku qalbu, maka hamba tadi itu hatinya akan lemes, hatinya akan tipis. Maksudnya gimana? Ia akan rindu, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang positif, seperti kayak baca Al-Quran, sholat, ibadah, zikir, dan sebagainya. Maka orang tadi akan selalu ingin mengerjakan seperti itu. Contohnya ketika ia akan memasuki sholat zuhur, kapan ya waktunya sholat zuhur, kapan ya waktunya sholat isya, kapan ya waktunya sholat tarawih, dan lain sebagainya. Ia akan selalu merindukan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik tersebut. Terus watakatsura dumu'uhu, dan orang tadi ketika melakukan ibadah tadi dan di malam Lailatul Qadar, orang tadi akan meneteskan air mata yang tidak terasa. Dan di malam itu juga ia akan merasakan nikmatnya ibadah pada malam hari itu. Subhanallah. Ini termasuk daripada fadilah orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Sungguh sangat besar sekali. Subhanallah. Oleh karena itu, kalau kita mempunyai harta yang lebih, atau mungkin cuma ada 1 kurma, atau mungkin 2 kurma, kita kasihkan ke orang lain. Agar supaya kita akan mendapatkan fadilahnya daripada hadis tersebut. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita di bulan Ramadan jangan selalu mengharapkan diberi.
Kalau bisa kita yang memberi kepada orang lain. Meskipun hanya satu kurma, satu gelas air putih, atau mungkin satu gelas air susu. Baik anak-anakku, mungkin hanya ini yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.